Oke, mari kita kupas seperti apa ideologi sistem makro. Menurut saya dan pengalaman, ideologi sistem makro ini banyak kemiripan dengan ideologi yang dianjurkan oleh agama. Oke, bukankah agama kita juga menganjurkan kita untuk melakukan tolong-menolong satu sama lain? Namun pertanyaannya, mana yang harus dilebih dahulukan? Memberi pertolongan dulu atau minta tolong dulu? Coba Anda pikirkan. Yang harus terlebih dahulu memberi dulu atau meminta dulu. Oke, karena ada ayat yang mengatakan barang siapa yang memberi akan menerima. Bukan sebaliknya dan tidak pernah terbalik. Yang menerima dulu baru memberi. Itu tidak ada. Yang ada memberi dulu baru menerima. Dan konsep yang ketiga, agama juga menganjurkan kita untuk gotong royong. Oke, mari kita lihat seperti apa sistem makro bekerja. Oke. Sistem makro aplikasinya yaitu memberi terlebih dahulu, maka Anda baru berhak menerima. Apa hak Anda? Maka modal Anda kembali, berikut keuntungan 30% per bulan. Oke. Kenapa Anda mau memberi? Nah, kenapa banyak orang mau memberi? Karena mereka tahu saat mereka memberi, mereka juga akan menerima dan berikut keuntungan. Modal berikut keuntungan. Kepada siapa mereka memberi? Mereka memberi kepada orang yang berhak. Siapa orang yang berhak ini? Orang yang berhak adalah orang yang telah memberi. Jadi yang menerima di sini, orang yang berhak menerima adalah orang yang sudah memberi. Jadi konsepnya di sini, memberi terlebih dahulu maka dia berhak menerima, bukan terbalik. Sehingga kewajiban sudah dilaksanakan terlebih dahulu maka dia baru berhak menerima. Setelah orang ini menerima, berikut modal dan keuntungan, apakah mereka masih mau lagi mendapatkan keuntungan berikutnya? Jika iya, mereka dipersilakan untuk antri kembali untuk memberi. Nah, inilah sistem makro. Mereka akan berputar terus, ya, memberi dulu, baru berhak menerima. Jika masih kepingin lagi, mereka memberi lagi, maka mereka akan menerima lagi. Demikian seterusnya. Oke, nah kesimpulannya kita lihat, ya, dari gambar ini orang memberi, berhak menerima, kemudian dia antri lagi. Tolong menolong langsung dari rakyat ke rakyat tanpa ada mediator. Jadi kita langsung memberikan kepada orang yang berhak. Tidak pernah kita menitipkan uang kepada mediator. Sehingga tidak ada orang yang membawa kabur uang Anda. Oke, inilah keunikan sistem makro. Memberi pada orang yang menerima dan berhak langsung tanpa mediator. Kemudian orang menerima jika ingin keuntungan lagi dia akan antri di sini untuk menerima, untuk memberi lagi yang berikutnya. Nah, demikian perputaran. Ya. Kemudian dalam hal ini semua pihak diuntungkan karena dari setiap menerima mereka dapat untung 30%, mereka beri lagi, mereka menerima lagi. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan dalam hal ini. Oke, karena faktanya orang yang mau memberi akan jauh lebih banyak daripada orang yang menerima. Kenapa bisa orang yang memberi jauh lebih banyak daripada orang menerima? Karena orang yang sudah menerima kepingin keuntungan lagi, kepingin uang lagi, mereka ngantri lagi untuk memberi lagi. Di samping itu mereka juga mengajak teman-teman yang baru. Karena mengajak teman baru, Anda mendapat lagi komisi 10%. Sehingga orang yang memberi jauh lebih banyak daripada orang yang menerima. Demikian faktanya, sehingga perputaran uang ini akan terus-menerus mengalir walaupun setiap sudut, setiap transaksi ada keuntungan, tetap uang tidak akan pernah berkurang. Dan dalam hal ini tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Oke, dari mana sumber keuntungan? Jika Anda masih mempertanyakan dari mana sumber keuntungan uang 30%, Anda coba tonton kembali video di atas yang sudah kita bahas tentang topik perputaran uang. Namun jika Anda ingin tahu bagaimana bentuk aplikasinya di dalam sistem online-nya, sistem webnya, maka Anda lanjutkan pada video berikut di bawah. Terima kasih. Halo, salam makro buat Anda semua. Banyak sekali pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh teman-teman tentang dari mana sumber keuntungan 30% bahkan sampai 65% per bulan diberikan oleh makro. Itu uangnya siapa? Dari mana? Kok bisa? Nah, sebenarnya karena ini konsep rakyat ke rakyat, keuntungan itu sama persis dengan kejadian kehidupan kita sehari-hari pada saat kita berbelanja kebutuhan kita sehari-hari di pasar.
Oke, coba kita lihat kembali ya. Misalnya ini Anda ya. Anda tentunya setiap hari membeli kebutuhan makanan setiap hari. Anggaplah hari ini kita berbelanja di sebuah restoran, membeli makanan, seporsi nasi, ayam, dan lain-lain. Pertanyaan saya, restoran yang menjual ini kepada Anda memperoleh keuntungan berapa persen? Mungkin kita anggap kira-kira saja 20% per transaksi. Dan pertanyaannya, Anda makan sehari berapa kali? Walaupun tidak setiap hari beli di resto, tapi tetap membeli, walaupun memasak sendiri. Dan kalau 20% per hari, satu bulannya berapa persen? Kali 30%. Kali 30 udah 600%. Itu hanya dari satu kebutuhan, yaitu membeli makanan. Dan berapa banyak orang yang membeli makanan setiap hari di sini? Ada jutaan orang yang bertransaksi setiap hari pasti membeli makanan, belum kebutuhan yang lain. Itu saja sudah 600%. Tapi tahukah Anda sebenarnya berapa kenaikan harga tersebut? Karena mari kita lihat. Restoran untuk membeli ayam ini, dia menjual ayam, dia beli nggak ke pedagang ayam di pasar? Dan pedagang pasar mendapat keuntungan berapa persenkah? Pedagang tersebut, apakah dia beli ayamnya ke peternak? Ya. Dan berapa persen si peternak mendapat keuntungan? Apakah peternak membeli ayamnya kepada penjual bibit ayam? Dan apakah peternak ini butuh obat-obatan untuk membesarkan ayamnya? Apakah peternak juga membeli makanan ayam? Dan yang jual makanan ayam apakah ngambil keuntungan? Apakah peternak harus gaji pegawai? Apakah peternak dan penjual bibit butuh transportasi untuk mengirim produk mereka ke pasar? Dan semua sektor mengambil keuntungan sekian persen. Sebenarnya untuk satu kali transaksi, berapa persen total keuntungan dan kenaikan harga yang dibayarkan oleh konsumen? Nah, inilah yang menjual, yang membeli ini adalah bagian dari rakyat, yang menjual juga bagian dari rakyat. Maka mereka secara bergantian, rakyat yang menjual ini suatu hari juga membeli kebutuhannya kepada rakyat di sini. Inilah yang kita bilang siklus perputaran uang, yang mana setiap transaksi menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, seperti gambar ini, rakyat membeli kepada rakyat yang lain membeli lagi kemari, rakyat di sini juga membutuhkan produk dari rakyat di sini. Inilah uang ini berputar terus-menerus. Dan setiap perputaran, setiap harinya sebenarnya ada kenaikan ribuan persen tanpa Anda sadari. Namun, walaupun di setiap sektor diuntungkan, uang rakyat tidak pernah berkurang. Karena uang rakyat hanya berpindah dari satu dompet ke dompet yang lain. Uang Anda pribadi bisa berkurang, tetapi uang rakyat tidak berkurang karena Anda bagian dari rakyat, yang menjual juga bagian dari rakyat. Nah, inilah konsepnya. Kalau kita melihat uang rakyat, walaupun di setiap sektor diuntungkan, maka tidak akan berkurang. Namun, ada persaingan pasar dalam kehidupan masyarakat. Yaitu persaingan pasar seperti apa? Yaitu persaingan pasar dalam ekonomi yang menimbulkan menang dan kalah. Siapa yang modal besar, dia bisa memperoleh uang lebih banyak. Yang modal kecil tentu agak susah mengalahkan yang modal besar. Sehingga menimbulkan adanya orang kaya dan orang miskin. Siapa yang bisa mengumpul uang banyak, dia mendapatkan banyak. Yang kesulitan tentu tetap kesulitan. Nah, ini hukum pasar. Namun bagaimana dengan sistem makro? Makro mempunyai konsep tolong-menolong. Jadi tidak kalah menang, tapi saling membantu satu sama lain. Memberi untung secara bergantian satu sama lain. Sehingga semua orang bisa menikmati keuntungan dari siklus perputaran uang ini. Tanpa ada yang dirugikan seperti transaksi berikut. Ya. Nah, bisakah Anda melihat sumber keuntungan uang itu dari sistem makro? Keuntungan jelas dari perputaran uang. Mari kita lihat kesimpulan. Perputaran uanglah yang membuat Anda dapat keuntungan, bukan produk atau jasa yang Anda jual. Kenapa? Karena orang yang jual produk juga bisa rugi. Orang yang jual jasa juga bisa mengalami kerugian. Karena produk dan jasa itu hanya untuk pengesahan Anda menerima uang orang lain. Ya, hanya sebagai pengesahan saja. Oke. Uang rakyat tidak pernah berkurang. Walaupun setiap hari transaksi dan semua pihak menerima untung ribuan persen.
Ingin bukti? Daftarkan diri Anda langsung untuk membuktikan. Hubungi orang yang menceritakan sistem ini kepada Anda. Berikan email dan nama, lalu Anda akan diberi petunjuk bagaimana cara aktivasi berikutnya. Terima kasih, kesempatan sukses di tangan Anda dengan cepat dan mudah, dan terbukti jutaan orang telah membuktikan dan semuanya 100% membuktikan dan untung. Nyata. Terima kasih. Oke, kali ini kita jawab pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman. Apa resiko dari sistem Mavro ini atau MMM ini? Oke, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apa ada bisnis yang tidak berisiko di dunia ini? Tunjukkan saya satu saja. Bahkan makan pun punya risiko. Setuju? Oke. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan, Allah yang Maha Sempurna. Ada kiamatnya juga. Apalagi cuman bisnis. Tetapi dalam hal ini, kita harus pandai mengukur dan melihat berapa persen kemungkinan risiko itu. Besar atau kecilkah? Mari kita lihat seperti ini. Di dalam sistem Mavro ini, ya, tidak ada mediator yang mengumpulkan uang rakyat. Artinya tidak ada orang yang menyimpan dana kita, sehingga tidak ada orang yang lari. Orang yang menerima dana adalah orang yang berhak, yaitu orang yang sudah memberi terlebih dahulu, maka mereka menerima hak mereka. Nah, artinya dalam sistem perputaran dana di sistem Mavro ini, tidak ada orang yang bakal melarikan uang Anda. Yang ada hanyalah pergantian perputaran. Oke. Berapa persen risiko ini menurut Anda? Anda yang tentukan sendiri. Oke. Yang berikutnya. Karena tidak ada mediator, kita lihat potensi berikutnya. Sistem ini akan berhenti apabila tidak ada lagi orang yang mau memberi bantuan. Setuju? Tapi dengan kata lain adalah sistem ini akan berhenti apabila tidak ada lagi orang yang mau mendapatkan uang atau keuntungan. Kira-kira berapa persenkah orang yang tidak mau mendapatkan uang lagi? Mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak mau uang lagi, mungkin dia lagi sakit ya. Tetapi ada jutaan lagi yang masih mau ngantri dan masih mau memberi bantuan. Maka fakta di sini, orang yang mau memberi jauh lebih banyak daripada orang menerima. Karena orang yang menerima hanya orang yang sudah memberi, sementara orang yang antri membeli adalah orang lama yang ikut ngantri lagi, berikut orang-orang baru yang diajak. Oke, Anda nilai berapa persen kemungkinan ini terjadi. Oke. Risiko berikutnya, web sistem ini bisa off, bisa mati kapan saja. Saya sangat setuju. Tetapi pengelola sistem ini telah menyediakan buat Anda, buat para member di seluruh dunia, 60 negara sudah mengakses. Ada 10 website yang bisa Anda masuki. Artinya web mirror, web cadangannya. Jadi seandainya ini sibuk, Anda bisa masuk di potensi kedua. Seandainya ini terjadi gangguan, Anda bisa masuk ke potensi yang keempat. Anda tinggal pilih. Ada 10 pilihan. Yang mana servernya juga diletakkan di beberapa negara yang berbeda. Artinya kalau ada satu server mungkin kebakaran atau kena gempa, masih ada di negara lain yang bisa diakses. Oke, sehingga berapa persen risiko itu websitenya mati? Nah, Anda silakan mengambil kesimpulan sendiri dengan risiko. Oke, apakah ini menurut Anda risiko besar atau kecil? Tentu Anda yang lebih tahu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa bedanya Mavro dengan investasi bodong yang di luar sana telah banyak melarikan diri, banyak kabur dan telah banyak memakan korban? Oke, mari kita lihat. Kalau di investasi bodong, adanya mediator yang mengumpulkan semua uang rakyat, semua uang member. Artinya di sini ada ratusan ribu, ada jutaan orang meletakkan dananya ke sini, dikumpul oleh mediator ini. Kemudian mediator baru menjanjikan profit 30% ke mereka. Pertanyaan saya, sanggupkah satu mediator memberikan profit 30% kepada jutaan orang? Coba Anda berpikir dan renungkan kembali.
Sanggupkah si mediator ini memberikan keuntungan 30% kepada banyak orang, sementara dia cuma satu badan ataupun satu PT? Jangankan satu PT, satu bank, satu negara terkaya di dunia pun tidak akan sanggup memberikan 30% kepada semua rakyatnya. Karena mereka hanya satu kelompok, sementara ini ada jutaan orang yang akan menerima. Dipastikan jebol dan pasti lari. Nah, sementara di sistem Mafro tidak ada yang namanya mediator yang mengumpulkan uang rakyat. Tidak ada mediatornya. Karena di sistem Mafro atau MMM, rakyat langsung memberikan uangnya kepada rakyat lain yang sudah berhak. Jadi rakyat ini mentransfer uang kepada rakyat berhak, berikut modal mereka kembali, berikut keuntungan 30% ini. Rakyat banyaklah yang memberikan kepada orang yang berhak, berikut modal mereka kembali, berikut profit 30% mereka sebulan. Siapa orang yang berhak ini? Orang yang berhak ini, menerima ini adalah orang yang sudah memberi, bagian daripada orang banyak di sini. Jadi orang menerima hari ini adalah bagian dari orang yang memberi ini. Karena dia sudah memberi, maka giliran dia yang menerima saat ini. Maka dia sebut rakyat yang berhak menerima karena sudah memberi. Oke. Maka orang yang menerima, mereka menerima kembali modalnya dan berikut keuntungannya. Kembali setiap 15 hari. Ya. Modal misalnya modal 10 juta, maka setelah 15 hari mereka menerima 11.500.000 atau per 30 hari mereka menerima 13 juta. Nah, artinya kalau modal Anda sudah kembali dalam waktu singkat, maka tentu resiko sudah tidak ada. Oke. Nah, kalau seandainya Anda masih kepingin dapat uang lagi, penghasilan lagi, maka orang ini boleh ngantri lagi ke bawah. Dia akan ngantri lagi untuk membayar lagi kepada yang berhak secara bergantian. Maka akan terjadi perputaran terus menerus. Oke. Kita lanjut. Sementara di investasi bodong, mediator hanya memberikan profit, tetapi modal ditahan. Misalnya modal Anda 10 juta, bulan depan Anda hanya menerima profit saja 3 juta. Padahal modal masih di tangan. Nah, orang banyak tertipu di sini. Mereka sangat senang mendapat 3 juta. Mereka nambah modal lagi, mengajak orang lagi. Nah, akhirnya jebol. Oke, manakah yang Anda pilih? Sistem MMM atau sistem yang ada mediator? Pilihan ada di tangan Anda. Renungkan kembali, kapan perlu tonton kembali video-video ini dari awal agar Anda bisa melihat dengan jelas perbedaan sistemnya. Salam sukses, terima kasih.